Pada episode sebelumnya, Takemichi sedang berusaha menyelamatkan Draken yang sedang sekarat. Tanpa diduga, saat itu dia didatangi oleh kelompok Gyomasa. Walau sebenarnya sangat ketakutan, namun Takemichi memutuskan untuk tidak lari lagi. Dengan berani, dia pun langsung menantang dan menghadapi Gyomasa 1 lawan 1. Dalam upayanya itu, dia bisa mengalahkan Gyomasa dan membuatnya pingsan di tempat. Kini mau tidak mau, dia pun harus berhadapan dengan rekan-rekan Gyomasa. Untungnya, saat itu Akun dan kawan-kawan datang tepat waktu untuk membantunya. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita dari Tokyo Revengers episode 11 dan 12. Dalam guyuran air hujan, walaupun babak belur, akhirnya Akun dan kawan-kawan bisa menahan laju serangan rekan-rekan Gyomasa. Saat itu terdengar sirine mobil polisi yang mulai mendekat. Geng Gyomasa terlihat ketakutan dan memilih untuk kabur meninggalkan TKP. Mereka bahkan meninggalkan Gyomasa yang tengah pingsan sendirian. Hina dan Emma pun langsung datang bersama dengan tenaga kesehatan yang menyiapkan tandu untuk menolong Draken menuju mobil ambulans. Di tempat lain, perkelahian antara Toman versus Mobius pun berakhir. Pertarungan antara Maiki dan Hanma nampak seimbang. Namun Hanma nampak babak belur, sementara Maiki masih normal. Dia bahkan nampak tidak kelelahan dan sehat-sehat saja. Hanma memuji Maiki karena memiliki stamina yang luar biasa walaupun fisiknya kecil. Hanma berkata bahwa ini merupakan awal dari sebuah bencana untuk Toman. Hanma juga menyampaikan bahwa Toman sedang diincar oleh geng kuat dari Kanto, yaitu Valhalla. Dia menyebutkan bahwa dirinya adalah wakil komandan pertama Valhalla. Sirine mobil polisi mulai terdengar dan mendekati TKP perkelahian ini. Di situ Maiki hanya diam saja, menatap Hanma yang bersiap pergi dengan dibonceng oleh rekannya. Takemichi menemani Draken dalam mobil ambulan menuju rumah sakit terdekat. Kondisi Draken sangat kritis, namun dia masih sempat-sempatnya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Takemichi yang sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Draken kehilangan kesadarannya. Denyut jantungnya berhenti seketika. Hal ini membuat tim paramedis bertindak dan berupaya untuk menyelamatkannya. Saat itu Takemichi nampak sangat kebingungan. Sementara itu, Maiki nampak menggeber motornya menuju rumah sakit. Takemichi masih menemani Draken menuju ruang operasi. Semua teman-teman Takemichi terlihat datang, termasuk Hina dan Emma, untuk melihat keadaan Draken. Mitsuya dan Peihian pun menyusul. Mereka nampak sangat tegang mendengar keadaan Draken dari Takemichi. Maiki pun muncul dengan sangat tenang. Dia mengingatkan semuanya untuk tidak berteriak di dalam rumah sakit. Maiki yakin Draken pasti akan baik-baik saja karena Draken adalah orang yang baik dan peduli. Dia tidak akan dengan mudah mati di sini. Dengan tersenyum, Maiki meminta semuanya tetap tenang dan mereka semua harus percaya Draken. Setelah menunggu lama, akhirnya dokter menemui semuanya dan menyampaikan bahwa operasi Draken berjalan dengan lancar. Draken bisa diselamatkan. Semuanya sangat bersyukur mendengar berita baik ini, terutama Takemichi. Dia sangat kegirangan dan berteriak paling kencang. Dini hari itu, Takemichi menyadari bahwa saat ini sudah memasuki tanggal 4 Agustus. Itu artinya misi penyelamatan Draken dari insiden berdarah kemarin telah selesai dengan baik. Takemichi begitu bersyukur bisa melewati hari yang berat ini. Saat itu semua anggota Toman terdengar bersorak bahagia karena Draken baik-baik saja. Namun Takemichi tidak melihat Maiki dimanapun. Dia pun berusaha mencari keberadaan Maiki.
Ternyata Maiki sedang menyendiri di belakang bangunan rumah sakit ini. Maiki sangat tidak menyangka kalau Draken masih hidup. Hal ini membuatnya menangis sangat bahagia. Takemichi pun sadar bahwa Draken adalah sosok yang sangat berharga bagi Maiki. Seminggu pun berlalu. Takemichi terlihat tengah menjenguk Draken di rumah sakit. Draken memberikan sebuah baju geng Toman untuk Takemichi. Baju tersebut adalah baju Maiki saat pertama kali mendirikan Toman. Takemichi merupakan orang yang sangat beruntung karena dihargai oleh Maiki. Draken pun sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Takemichi karena telah menyelamatkan dirinya dan Toman. Setelah itu, Takemichi pergi ke lantai atas rumah sakit ini untuk menemui Maiki. Nampaknya Maiki menaruh kecurigaan pada Takemichi. Dia hanya heran melihat Takemichi yang seolah-olah tahu segala hal yang terjadi pada tanggal 3 Agustus lalu. Tapi ternyata Maiki hanya bercanda. Takemichi sebenarnya agak kaget atas dugaan Maiki tersebut. Maiki pun menjabat tangan Takemichi dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolong Draken. Sore itu, Takemichi pergi ke apartemen Hina untuk bertemu dengan Naoto. Dia ingin berpamitan pergi untuk kembali ke time lainnya. Takemichi memberikan Hina sebuah kalung semanggi berdaun 4 yang artinya adalah kebaikan cinta dan kepedulian. Takemichi ingin Hina selalu hidup bahagia. Setelah itu Naoto muncul. Takemichi pun langsung mengajaknya untuk bersalaman. Takemichi pun akhirnya kembali ke masa depan. Dia pun tersadar di toko tempatnya bekerja dulu. Dia agak kebingungan saat tidak menemukan nomor kontak Naoto di HP-nya. Tapi dia sadar bahwa di tangan kirinya terdapat bekas tusukan pisau milik Kiyomasa di masa lalu. Hal ini membuatnya berpikir bahwa ini bukanlah mimpi dan masa depan pun telah berubah. Setelah itu, Takemichi mendapatkan notifikasi pesan untuk datang ke sebuah barbershop. Ternyata di sana dia menemui Akun yang nampak sedang sehat-sehat dan baik-baik saja. Bulan depan, Akun akan melakukan kegiatan hairstylist sendiri dan Takemichi akan menjadi pelanggan pertamanya. Takemichi begitu bahagia mendengarnya. Sesaat kemudian, Takemichi mendapatkan panggilan tidak dikenal yang ternyata adalah Naoto. Naoto sangat senang dengan kembalinya Takemichi. Dia pun mengajak Takemichi untuk menemui kakaknya. Takemichi nampak sangat kaget karena mendengar Hina masih hidup. Di dalam mobil, Takemichi mengingat ketika dulu dirinya melihat TV dan mengetahui fakta bahwa Hina telah meninggal dunia. Namun saat ini dia bisa bertemu dengan Hina secara langsung. Naoto sangat terkejut karena Takemichi bisa merubah masa depan. Padahal sebelumnya dia menganggap Takemichi adalah orang yang lemah. Akhirnya, mereka berdua telah sampai di kediaman Hinata. Banyak yang telah berubah setelah 12 tahun berlalu. Hina sendiri saat ini telah dewasa dan menjadi seorang guru sekolah dasar. Hal ini membuat Takemichi mengingat masa lalunya saat diputuskan oleh Hinata. Dia menjadi agak minder dan tidak mengharapkan apa-apa dari Hina saat ini. Dia pun tertunduk lesu dan berpamitan pada Naoto untuk pulang. Takemichi berpikir bahwa dirinya hanyalah lelaki 26 tahun yang gagal dan terus menjadi seorang buruh paruh waktu. Namun ketika Takemichi akan keluar, tiba-tiba secara tidak sengaja dia malah bertabrakan dengan Hinata. Dia pun menjadi kaget sekaligus sedih karena mengingat semua kenangan tentang Hina. Singkat cerita, Naoto mengajak Takemichi dan Hina untuk jalan-jalan keluar. Tapi di tengah jalan, Naoto dihubungi oleh teman kerjanya sehingga dengan terpaksa harus meninggalkan Takemichi dan Hina saat itu juga. Akhirnya Hina terpaksa membawa mobil Naoto dan pergi ke suatu tempat. Mereka berdua berjalan dan bernostalgia di tempat tersebut. Ternyata tanpa diduga, Hina telah diputuskan oleh Takemichi. Sambil meneteskan air mata, Hina bertanya, mengapa orang yang dicintainya pergi meninggalkannya sendiri hingga sekarang. Saat itu Takemichi pun tidak mengerti maksud Hina. Faktanya, ternyata dulu Takemichi sendirilah yang meninggalkan Hina sendiri selama 12 tahun. Hina nampak masih menggunakan kalung clover pemberian Takemichi 12 tahun yang lalu. Dengan kebingungan, Takemichi meminta Hina untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu.
Sementara itu dia berpamitan untuk pergi ke toilet. Takemichi sadar ternyata yang mencampakkan Hina adalah dia sendiri. Dia pun berencana untuk meminta maaf dan mengajak Hina untuk berkencan. Setelah keluar dari toilet, Takemichi bertemu dengan sosok lelaki yang aneh. Lelaki ini kaget dan ngomong gak jelas mengapa Takemichi tidak ada di dalam mobil, padahal dia ingin membunuh keduanya sekaligus. Ketika Takemichi sadar bahwa pria ini adalah Hanma Suji, dia pun langsung berlari ke parkiran di mana Hina sedang menunggunya. Namun sayang, Takemichi terlambat. Hina yang saat itu sedang berada di dalam mobil langsung ditabrak oleh sebuah mobil jeep hingga membuatnya terjebak tidak berdaya. Takemichi yang melihat hal ini menjadi histeris dan berlari untuk segera menyelamatkan Hina. Namun hal yang lebih parahnya lagi, ternyata yang menabrakkan mobil jeep ini adalah Akun, teman baiknya sendiri. Takemichi bertanya, mengapa Akun begitu tega melakukan hal ini? Ternyata Akun saat ini telah menjadi anak buah Kisaki Teta. Akun terpaksa melakukan hal ini karena sangat takut pada Kisaki. Semua orang di Touman sangat takut akan sosok Kisaki. Hal ini mengingatkan Takemichi pada kenangan saat Akun akan bunuh diri di sebuah gedung tinggi. Akun berpesan pada Takemichi supaya dia bisa menyelamatkan semuanya. Saat itu mobil Akun mengalami konsleting dan meledak hebat hingga membuat Takemichi terhempas. Api sudah berkobar kemana-mana. Takemichi berlari ke mobil Hina dan mencoba membuka pintu mobilnya dengan paksa. Sayangnya, Hina sudah tidak bisa bergerak karena tubuh dan kakinya tergencet di dalam mobil. Dia bahkan sudah tidak bisa merasakan gerakan kakinya sendiri. Takemichi benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sementara Hina sudah sangat pasrah dengan kondisinya saat ini. Sambil memeluk Hina, Takemichi mengungkapkan, mau di masa depan, di masa lalu, dan selamanya dia akan selalu mencintai Hina apapun yang terjadi. Hina menjadi begitu sangat bahagia mendengar ucapan Takemichi. Mobil Hina pun langsung meledak sesaat dirinya mendorong Takemichi keluar. Takemichi pun kembali terhempas ketika mobil Hina meledak hebat. Dia sangat marah, histeris dan menangis sejadi-jadinya. Dia berteriak dan berjanji akan menyelamatkan Hina bagaimanapun caranya. Mau gagal sampai berapa kali pun, dia akan terus mengulanginya hingga bisa menyelamatkan Hina di masa depan. Saat itu juga Takemichi bersumpah akan menjadi petinggi Tokyo Manji. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 11 dan 12. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalaupun ada penyampaian kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.